Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dir Krimum Polda Metro Jaya, saya hormati dari Lafor, kemudian dari kedokteran forensik, Pak Wadir Krimum Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman seluruh media. Hari ini, pagi ini, sesuai dengan apa yang teman-teman terus setiap hari selama kurang waktu hampir 2 minggu ini, ya, teman-teman menanyakan terus bagaimana perkembangan kasus adanya pembunuhan terhadap salah satu pegawai TV nasional, ya, yang kejadian pada tanggal 10 Juli yang lalu. Ditemukan mayat di sekitar daerah pinggir tol di Pesanggerahan, Tangerang Selatan, ya, yang setelah berjalan selama 2 minggu ini hasil penyelidikan oleh tim yang dibentuk langsung oleh Kapolda Metro Jaya, tim khusus yang dikomandoi langsung oleh Pak Dir Krimum Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan, telah melakukan pemeriksaan sebanyak 34 saksi yang saya sudah sampaikan. Kemudian ada beberapa saksi lagi yang kita lakukan pemeriksaan tambahan, juga melakukan olah TKP, ya, melibatkan teman-teman dari Lafor, dari kedokteran forensik. Pada saat itu, hari ini kita akan merilis langsung, nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Pak Dir Krimum bagaimana hasil penyidikan yang dilakukan, kemudian diperkuat dengan teman-teman dari kedokteran forensik, juga dari Lafor, ya. Kemarin secara 2 minggu saya sudah sampaikan update setiap hari. Nanti akan dijelaskan, nanti silakan teman-teman menyimak. Kemudian kalau masih ini silakan kita buka sesi tanya jawab, ya. Ini mungkin pembukaan dari saya, teman-teman dari media. Setelah ini saya serahkan ke Dir Krimum Polda Metro Jaya untuk menjelaskan bagaimana penyidikannya selama hampir 2 minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Pak Dokter dari Dokpor, dan juga ada Pak Made dari Lapor, Pak Wadir, dan Pak Kasat Reskrim Jakarta Selatan. Rekan-rekan sekalian, agar tidak menimbulkan persepsi dan berbagai macam isu yang berkembang, hari ini saya akan menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap meninggalnya YP di lokasi yang sudah kita ketahui. Ada beberapa analisa yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hasil penyelidikan. Yang pertama adalah tentang masalah TKP, hasilnya seperti apa nanti. Kemudian yang kedua adalah hasil dari lapor. Yang ketiga hasil dari kedokteran forensik. Yang keempat nanti akan saya sampaikan hasil analisa CBR. Terus kemudian yang kelima adalah hasil pemeriksaan para saksi. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah tentang hasil temuan di TKP. Saya berikan gambaran sebagai berikut. Dari olah TKP yang pertama didapatkan fakta bahwa motor korban, yaitu Honda Beat, terparkir dengan rapi di sebelah kiri TKP. Di sebelah kiri TKP, yang kita sebut TKP adalah tempat ditemukannya jenazah. Motor terparkir rapi. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan penjelasan daripada saksi bahwa motor pada saat jam 12 malam tanggal 7 Juli malam jam 12 belum ditemukan oleh yang ronda. Sudah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap yang bersangkutan. Kemudian setelah melakukan ronda dan berputar kembali, pada pukul 02 dini hari pagi motor ditemukan. Maka perkiraan kejadian adalah di jam 12.00 sampai dengan jam 2 dini hari pagi. Dari motor yang terparkir rapi di sebelah. Perlu saya sampaikan,
hasil nanti akan dijelaskan juga oleh lapor, dari motor sampai ke nyebrang jalan, sampai ke tembok pembatas, sampai dengan ke TKP jenazah ditemukan, tidak ada ceceran darah yang ditemukan. Itu dari TKP tentang masalah parkir motor. Motor dalam kondisi rapi, kunci motor tergantung. Tidak ada luka atau bekas kecelakaan ataupun apapun di dalam motor, masih dalam keadaan mulus. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, telah dilakukan pemeriksaan di TKP, tidak ada ceceran darah di tempat lain, kecuali di tempat di mana korban jatuh terlungkup. Kemudian ada puncratan darah di tembok dekat itu, sedikit sekali. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Dan kemudian sudah diambil sampel darah itu adalah darah milik korban. Tidak ada ceceran darah kecuali yang ada di badan. Karena terlungkup, maka ada ceceran darah di sana. Nanti akan dijelaskan apa arti itu semuanya dan bagaimana kaitannya dengan penyidikan. Saya lanjut rekan-rekan. Yang ketiga, setelah korban ditemukan, dicek keseluruhan barang milik korban, tidak ada yang hilang. Dari mulai handphone, kemudian dompet, isi tas, kartu identitas, dan semuanya tidak ada yang hilang, dan sudah diklarifikasikan kepada pihak keluarga, tidak ada barang yang hilang milik korban. Kami lanjutkan. Pada saat olah TKP, jenazah dalam keadaan terlungkup, kemudian dibalik ditemukan pisau, sebilah pisau. Pisau terletak di bawah badan korban. Kalau kita lihat foto yang sudah beredar di rekan-rekan media, foto dari atas korban, tangan korban tidak terlihat. Ini asumsinya tangan korban tertindih di bawah. Dan di bawah ada pisau. Penyidik menduga kuat bahwa pisau itulah yang digunakan sebagai alat untuk melukai korban. Satu bilah pisau itu ditemukan saat ada di TKP. Nanti ada kaitannya dengan penjelasan berikutnya. Ini yang di TKP dulu ya, nanti berkembang. Kemudian di TKP juga ditemukan rambut dari hasil olah TKP berikutnya. Rambut ini juga sudah dicek dan ini adalah milik korban. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, kondisi malam di TKP yang diperkirakan kejadian jam 12 sampai jam 2 tadi kondisinya sepi, Pak. Warung depan, toko-toko warung depan situ juga sudah tutup kurang lebih jam 8, jam 10, sampai jam 10 itu sudah tutup. Sehingga jalan itu sepi, tidak ada CCTV di sana. Kemudian dari olah TKP, TKP-nya masih rapi dan tidak ada menunjukkan tanda-tanda perkelahian. Tanda-tanda perkelahian, dan juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi di sekitar TKP, tidak mendengar adanya keributan. Nanti nyambung ke pemeriksaan saksi. Yang kedua, dari olah TKP ditemukan barang-barang tadi, dari motor, helm, semua, sampai kepada handphone milik korban sudah ditemukan sampai dengan pisau. Lalu apa yang dilakukan oleh penyidik? Kemudian ini dibawa ke lapor untuk dicek. Adakah sidik jarinya, adakah DNA-nya, kemudian semuanya dicek. Nanti hasil pengecekannya akan disampaikan oleh dari laboratorium forensik. Tetapi kesimpulannya tidak ditemukan sidik jari orang lain atau swab dari orang lain. Untuk menyamakan ini, untuk meyakinkan hal tersebut, maka kepolisian dari Polda dan juga Polres Jakarta Selatan sudah melakukan swab terhadap orang-orang di sekelilingnya. Hasilnya tidak ada yang identik dengan apa yang tertinggal di TKP. Semuanya adalah milik korban. Swab, sidik jari, DNA yang sudah diperiksa oleh lapor, hasilnya semuanya adalah milik korban. Tidak melihat adanya kehadiran orang lain di sana berdasarkan hasil dari lapor. Yang ketiga ini swab-swab semua. Pisau, terhadap pisau itu pun nyata. Pisau adalah yang di ujungnya itu jelas punya DNA-nya adalah DNA punya korban. Artinya pisau itulah yang digunakan. Dari TKP, dari analisa lapor, yakinlah bahwa pisau itulah yang digunakan untuk melukai korban. Hasilnya DNA-nya adalah DNA korban, baik depannya maupun gagangnya. Itu dua analisa TKP dan analisa lapor. Saya masuk ke yang ketiga, adalah analisa berdasarkan kedokteran forensik. Dokternya juga hadir di sini yang melakukan otopsi terhadap korban.
Secara singkat dapat saya sampaikan bahwa yang pertama, tidak terdapat luka lain. Tidak terdapat luka lain kecuali luka di dada dan di leher. Kecuali luka di dada dan di leher, tidak ada luka lain, baik lecet maupun akibat benturan benda tumpul. Nanti dijelaskan oleh dokter. Kemudian jenazah yang diperiksa hasilnya diperkirakan meninggal 2 atau 3 hari sebelum pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 10 setelah korban ditemukan, dan kemudian analisa motor ditemukan itu tanggal 7 atau malam atau dini hari jam tanggal 8, 2 atau 3 hari. Kurang lebih nyambung dengan hasil pemeriksaan forensik dengan pemeriksaan di TKP. Rekan-rekan sekalian, kemudian kami sampaikan bukti pendukung yang lain. Yang pertama, setelah korban tidak ada TKP, tidak ada sidik jari, tidak ada swab lain, barang tidak ada yang hilang, motor tidak hilang, semuanya tidak hilang. Kemudian posisi korban seperti itu, hasil lapornya seperti itu, hasil kedokteran forensiknya tadi sudah saya sampaikan. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan pisau, dari mana datangnya pisau gitu. Pisau adalah alat yang diduga kuat untuk melukai. Dari mana datangnya pisau ini? Kemudian kita masuk kepada bukti pendukung. Yang pertama adalah CCTV di Edge Hardware yang ada di Rempoa. Pisau tersebut memiliki merek khas khusus. Kemudian penyidik melakukan penyelusuran dari mana datangnya pisau ini. Yang menjual hanya toko itu. Hanya toko itu. Ini setelah itu sebentar ini kami tampilkan screenshot saja hasil daripada CCTV yang ada di Edge Hardware. Mungkin ini bisa kami ceritakan sebagai berikut. Pada pukul kurang lebih jam 14.20, 14.21, saya masuk dulu ya, balik dulu supaya nggak bingung. Ke pisau. Pisau dari mana datangnya, punya merek khusus, adanya di Edge Hardware. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Ada berapa banyak pisau yang laku jenis ini? 1 minggu terakhir hasil pemeriksaan hanya 1 pisau yang laku transaksinya. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu. Kemudian lakukan CCTV. Dicek CCTV-nya, kemudian didapatkan fakta bahwa yang membeli pisau itu adalah korban sendiri. CCTV-nya ada, bisa dilihat. Ini sebagai contoh saja kami ambilkan bukti pendukung. Nah, tahan dulu lah, foto-foto dulu. Perlu kami sampaikan, pada saat membeli pisau tersebut, orang tersebut tertangkap di CCTV dan pakaian yang digunakan semuanya ada sama dengan yang ada pada saat jenazah ditemukan. Jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri. Apa buktinya? CCTV. Apa buktinya? Bond. Dan semuanya struk sampai ke tempat parkir ada. Bagaimana dia masuk dan keluar. Perlu juga kami sampaikan bahwa waktu dia masuk sampai dengan keluar hanya 8 menit. Bisa saya jelaskan, begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang, langsung mengambil pisau yang dimaksud, agak lama 2 menit di situ, kemudian bergerak menuju kasir, melakukan pembayaran, menuju ke tempat parkir dan meninggalkan tempat. Artinya dari fakta itu hanya satu yang dia cari di toko itu, yaitu pisau. Dengan asumsi masuk hanya 8 menit dan menuju ke tempat di sana, selesai milih, datang lagi ke kasir, kemudian ke tempat parkir dan meninggalkan tempat menuju ke kantornya. Ini adalah bukti pendukung untuk yang mendukung fakta-fakta yang tadi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, ini udah poin yang keberapa? Yang selanjutnya adalah tentang masalah analisa mengenai CDR. Apa benar dia yang membeli? Maka dilakukan analisa CDR. CDR-nya code data record, posisi korban pada saat jam tersebut sesuai dengan CCTV berada di lokasi itu. Berada di lokasi itu, rutenya adalah rute perjalanan dia dari kantor menuju rumah atau sebaliknya. Ini analisa CDR-nya. Nanti kita tidak perlu terlalu dalam, sehingga dapat saya sampaikan pada tanggal 7-6 itu tercovernya di daerah sana semua. Ada MSDN-nya atau analisa terhadap CDR tersebut.
Ini kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah analisa berdasarkan CDR tentang code data recordnya dan juga WA dan lain sebagainya. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada ancaman dari luar ataupun yang lain-lain. Kemudian selanjutnya dari transaksi keuangan. Dari transaksi keuangan tidak ada yang menonjol, hanya satu saja, yaitu yang bersangkutan sempat berobat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Kencana. Nanti untuk apa itu akan kami sampaikan berikutnya. Tetapi dari analisa keuangan, dia memiliki dua di BCA, satu di Mandiri ya. Satu di Mandiri. Ketiganya tidak ada menunjukkan transaksi yang mencurigakan. Handphonenya juga tidak ada ancaman yang mencurigakan atau yang lain-lain. Rekan-rekan sekalian, itu adalah gambaran apa yang terjadi dari TKP sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia. Ada beberapa CCTV, ada dukungan TKP dan lain sebagainya, nanti akan diperjelas oleh teman-teman yang lain. Kemudian analisa dari pemeriksaan saksi. Rekan-rekan sekalian, saksi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas ada 34. Di antara mereka ada yang berulang dilakukan pemeriksaan secara terus-menerus, baik oleh Polsek, oleh Polres Jakarta Selatan maupun oleh Polda sendiri. Sehingga disimpulkan bahwa yang pertama, yang bersangkutan memang memiliki pacar dengan nama S. Di sisi lain dia juga punya teman dekat dengan inisial L. Kemudian yang terjadi sedikit konflik di antara mereka, tapi sudah bisa diselesaikan. Ada latar belakang lain dalam kehidupan si korban yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Apakah ini menjadi pemicu daripada tingkat depresi seseorang? Ini masih kita dalami lebih lanjut. Dari beberapa keterangan saksi yang menonjol adalah bahwa korban pernah menyatakan berulang-ulang kepada S. Setelah konflik yang sedemikian kuat, kemudian dia menyampaikan kurang lebih begini. Kalau saya tidak ada, bagaimana? Kalau saya tidak ada, pengertian tidak ada menurut tafsiran kami adalah kalau saya meninggal. Kalau saya tidak ada, itu seperti apa? Dan ini disampaikan berulang-ulang kepada S. Dan di antara mereka, memang ada hubungan dan ada rencana menikah untuk tahun depan ya kalau nggak salah. Rekan-rekan, itu sekilas perjalanan daripada apa yang didapatkan oleh penyelidikan dan penyidikan dari Polda bekerjasama dengan Jakarta Selatan dan juga Polsek Pesanggerahan. Hal-hal lain nanti akan kita kembalikan kepada Pak Kabid Humas, mungkin akan berkembang di prosesi tanya jawab. Silakan Pak Kabid, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirkrimum. Jadi gambaran teman-teman sudah ada, tapi nanti akan diperkuat lagi dengan apa yang disampaikan oleh kedokteran dulu ya. Kedokteran dulu. Oke. Kedokteran forensik nanti akan menjelaskan bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh tim dari kedokteran forensik terhadap jenazah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kami bisa saya sampaikan bahwa bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan kami. Jadi pada saat jenazah sudah kami terima, jenazah ini sudah dalam kondisi mulai membusuk lanjut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan luar. Kami temukan dalam pemeriksaan bahwa adanya ketemu lebam mayat di bagian tubuhnya. Kemudian kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain selain luka tusuk di dada atau luka kekerasan tajam di dada, dan sebanyak 4 kali, di mana gambaran kekerasan tajam di dada ini bermacam-macam. Ada yang kedalaman lukanya hanya sampai jaringan otot, kemudian lebih dalam lagi, yang kedua juga lebih dalam lagi, yang ketiga lebih dalam, yang terakhir lebih dalam lagi. Luka kekerasan tajam tersebut menembus sampai memotong bagian bawah paru-paru. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan juga di leher. Kami juga menemukan kekerasan tajam di leher yang memotong tenggorokan, tapi tidak memotong pembuluh darah utama balik dan pembuluh darah utama leher.
Jadi hanya sampai tenggorokannya saja. Selanjutnya kami tidak temukan kekerasan lain selain itu. Kemudian kami ambil kesimpulan bahwa sebab mati korban adalah kekerasan tajam di leher. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan screening terhadap narkoba atau pemeriksaan penyaring terhadap narkoba di dalam jaringan, di dalam urinnya kami temukan adanya kandungan amfetamin positif. Perkiraan kematian yang bisa kami tentukan berdasarkan gambaran pembusukan antara 2 sampai 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak Kabit yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Dari kedokteran forensik sudah menjelaskan bahwa memang akibat kematian adalah pada saat yang ada di leher ya. Kemudian di dada ini ada 4 tusukan, ya 4 tusukan. Ada 3 memang yang tidak terlalu dalam, tetapi yang terakhir itu yang cukup dalam sekitar 12 cm. Yang 3 ini 2 cm, 2 cm dan 5 cm di tempat yang berdekatan. Ya, oke silakan dari lapor. Terima kasih. Kami dari laboratorium forensik akan menerangkan barang bukti yang diperiksa di lapor. Yang pertama, kita melakukan olah TKP yang diminta oleh Polda Metro. Kita melakukan ke TKP yang ditemukan mayat dari korban tersebut. Nah, dari hasil itu kita menemukan atau memang ditemukan pisau, salah satu pisau, terus rambut, terus motor yang dipakai korban. Nah, semua barang bukti tersebut kita lakukan pemeriksaan, baik di motor, di pisau. Kalau di motor kita cek tidak ada darah, tidak ada barang bukti yang kita bisa temukan di situ. Yang kedua, pisau kita temukan DNA dari korban sendiri. Korbannya sendiri, baik dari pisau itu kan ada tajamnya, tajam baru pegangannya. Nah, kita periksa juga gagangnya, dengan harapan kita temukan profil DNA lain dengan korban. Tapi dalam kenyataannya kita periksa tidak ditemukan DNA lain dari korban. Jadi DNA di pisau itu terdapat DNA korban semua. Terus rambut yang kita curigai ini rambutnya siapa yang ada di TKP. Sedangkan dari hasil olah TKP korban masih pakai helm dan itu ada ceceran rambut di situ. Dan setelah diadakan pemeriksaannya itu juga DNA korban. Ada DNA korban. Jadi kita tidak temukan, kita menduga ada mungkin orang lain di situ, tapi kita tidak temukan. Jadi kita temukan DNA korban aja. Jadi habis itu sebelum kita memeriksa pisau itu, jadi dilakukan swab terhadap diduga saksi yang semua yang diajukan sama Polda Metro kita ambil swab mulutnya untuk pemeriksaan DNA dengan harapan kita temukan DNA selain korban, tapi ternyata kita tidak temukan ada DNA lain selain korban. Jadi semua baik kita periksa waktu itu ada TKP, aspal segala macam yang diduga korban di situ, tapi enggak juga kita tidak temukan. Nah, jadi pada kesimpulannya bahwa kita semua yang kita periksa di lapor hanya DNA korban. Jadi itu aja yang bisa lapor sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, itu penjelasan dari tim masing-masing sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dir bagaimana teknik penyidikan dan hasil yang kita dapat. Kemudian diperkuat oleh kedokteran forensik dan juga laboratorium forensik. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan.
Pak Kabit, publik pun sudah terjawab sudah bahwa korban meninggal karena bunuh diri. Itu kesimpulannya, saya ambil kesimpulannya. Tapi ada hal yang menarik dari pernyataan-pernyataan bapak-bapak sekalian. Tadi Pak Dir berbicara masalah transaksi perbankan korban, bahwa ada pengeluaran untuk ke RSCM. Nah, tolong jelaskan mengapa korban itu di RSCM. Nah, dari dokter forensik mengatakan bahwa dari tubuh korban ditemukan amfetamin, kan begitu Pak ya? Nah, apakah ada kaitannya motif ini dengan dia mengkonsumsi yang seperti Bapak sebut tadi? Apakah demikian? Nah, yang jadi juga pertanyaan, kalau demikian mungkin nggak seorang yang normal melakukan bunuh diri di TKP yang gelap-gelap, di sana yang daerah tersebut adalah daerah tertutup. Kemudian kita ketahui bahwa korban terdapat 2 lubang. Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan, artinya 2 tusukan. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Itu aja Pak. Satu-satu deh saya jawab ya, nanti mungkin ada pertanyaan lain. Mudah-mudahan pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan beliau ini bisa langsung menjawab yang ada di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah tentang analisa transaksi keuangan korban. Didapatkan data bahwa dengan menggunakan debit BCA yang ada pada miliknya melakukan pembayaran ke rumah sakit RSCM. Pertanyaannya, untuk apa uang itu? Uang itu dilakukan untuk pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan konsultasi ke dokter. Pertanyaannya, dokter apa? Adalah dokter ahli penyakit kelamin dan kulit. Apa yang dilakukan adalah pengecekan. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada keluhan. Kemudian dia melakukan konsultasi ke dokter. Dokternya adalah dokter ahli kulit dan kelamin. Setelah itu dia melakukan konsultasi dan kemudian disarankan untuk melakukan pengecekan. Ada beberapa pengecekan, salah satunya atas kehendaknya sendiri melakukan pengecekan positif atau tidaknya HIV. Tetapi hasil itu sampai dengan korban meninggal dunia belum sempat diambil. Tetapi faktanya dia melakukan konsultasi di dokter penyakit dan kelamin. Apakah ini terkait dengan kemudian adanya dugaan bunuh diri? Sangat terkait. Kaitannya dengan kemungkinan munculnya depresi. Tetapi ini dijelaskan oleh ahli di bidang psikologi forensik. Walaupun ada beberapa yang sudah kita mintain keterangan dalam kapasitas sebagai keterangan ahli, keterkaitan antara faktor-faktor tersebut dengan fakta penyidikan. Kita sudah lakukan juga pemeriksaan ahli psikologi forensik, memungkinkan tidak itu terkait dengan sana. Yang kedua, pertanyaan kedua, kaitan dengan amfetamin. Beliau ini sudah kami periksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli, keterangan ahli. Ada keterangan saksi, ada ahli sebagai bukti, sebagai alat bukti dalam satu penyidikan. Jawabannya setelah dilakukan nanti bisa dilengkapi oleh beliau. Jawabannya demikian. Kalau diperiksa urinnya amfetaminnya positif, berarti dia mengkonsumsi amfetamin. Lalu apa pengaruhnya amfetamin terhadap kejiwaan seseorang sehingga mampu melakukan satu hal yang oleh orang normal dianggap tidak mungkin, yaitu meningkatnya keberanian yang sedemikian luar biasa, yang tidak terpikir. Jangan pernah membandingkan pemikiran orang normal dengan orang yang sedang tidak normal, karena nggak nyambung ini, tidak equal, tidak sepadan. Maka yang harus diukur adalah bagaimana pengaruh amfetamin itu terhadap keberanian seseorang untuk melakukan satu tindakan yang menurut orang normal nggak mungkin dilakukan. Itulah hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam pemeriksaan berita acara ahli. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Saya mungkin langsung aja ke yang pertanyaan yang ketiganya, tentang mungkin nggak dilakukan dugaan luka yang sedemikian 2 kali atau 3 kali atau bahkan sampai kepada tenggorokan.
Ini pun saya mendasari kepada fakta pemeriksaan ahli. Ahli mengatakan demikian. Setiap orang yang melakukan bunuh diri dengan senjata tajam akan selalu ada bukti permulaan, akan ada selalu luka percobaan. Akan selalu luka percobaan, dicoba-coba dulu gitu. Bagaimana kaitannya dengan hasil dari kedokteran forensik? Ditemukan fakta bahwa ada 4 luka di dada, yang 2 atau 3 diantaranya itu adalah luka dangkal yang tidak sampai 2 cm, hanya 1 cm sekian. Itulah yang kemudian dianggap sebagai luka, melukai dengan percobaan. Nanti mungkin dokter yang lebih jago, saya mendasari kepada hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan keterangan ahli. Itu Pak Kabid. Oke, Mau dikasih oke, yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ya Pak Kabit, ada beberapa hal yang mau ditanyakan sih. Pertama soal kan ini disimpulkan bunuh diri ya Pak Kabit. Tapi hasil dari olah TKP ditemukan kan ada 2 pria mencurigakan di Danau Kavalio. Ada 2 pria mencurigakan menurut keterangan saksi di Danau Kavalio. Itu kan kaitannya apa dengan kasus kematian Dodi ini? Terus kedua, ketika olah TKP kan ada anjing pelacak K9, yang digunakan terus melacak sampai ke arah warung itu 2 kali. Nah, apakah sebelum ditemukan tewas Jody ke arah situ apa gimana Pak Kabit? Itu aja sih Pak Kabit. Oke. Terima kasih. Pasang tutup. Ada 2 pertanyaan ya Mas ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah kaitan 2 orang saksi dengan hasil penyidikan secara umum. Yang kedua adalah tentang anjing yang mengarah ke sana. Saya jawab satu-satu. Yang pertama saya jawab tentang 2 orang saksi yang melihat 2 orang jam 2 malam. Ya, itu yang dimaksud. Oke. Kebetulan kalau ini saya bersama Wadir datang ke TKP dan menemui 2 orang yang bersaksi itu. Setelah ditemukan, terus kemudian dilakukan pemeriksaan dengan berbagai macam versi dari kedokteran, dari lapor, dan dari pemeriksaan saksi-saksi. Akhirnya saya untuk kesekian kalinya datang ke TKP. Kebetulan waktu itu saya didampingi oleh Wadir, Pak Kelvin. Sampai di sana saya ketemu dengan orang yang bersaksi bahwa pada pukul 02.00 melihat 2 orang yang menggunakan baju kerja, terus menggunakan jaket kupluk warna hijau. Itu bunyinya. Saya temuin yang bersangkutan, saya ajak bicara, kemudian saya lihat, saya tanya, Bapak melihatnya di mana? Pada jarak berapa dan jam berapa? Saya mulai analisa dari waktu. Yang pertama dia melihat waktunya jam 2. Dari jam 2, kalau jam 2 berdasarkan keterangan orang ronda, didapatkan jam 2 itu motor sudah ditemukan. Berarti peristiwa itu sudah terjadi. Oke, dari waktu. Yang kedua, dari sisi tempat, lokasi. Di mana Bapak melihat? Dalam jarak berapa Bapak melihat? Dekat Pak, kata dia. Saya bersama Wadir dan juga tim yang lain menyelusuri jalan Pak. Jadi supaya Bapak ada gambaran, rekan-rekan media ada gambaran, dari TKP kalau nyebrang, masuk ke dalam perumahan, itu kalau jam 10 di portal Pak. Jalan ke dalam, ke belakang sana Pak, di belakang itu ada makam. Makamnya besar, makam Tanah Kusir. Di sana ada danau. Nah si orang itu melihatnya bukan di danau itu, ke sana lagi Pak, kami ikuti jalan kaki ke sana tuh. Cukup jauh, sehingga dari sisi waktu, dari sisi tempat, dari sisi itu, ini merupakan 2 kejadian yang terpisah. Itu kaitannya 2 orang saksi. Kebetulan saya sendiri yang langsung ngecek ke sana, ke TKP bersama tim dan didampingi oleh Pak Wadir, mengecek sedemikian jauh, waktunya tidak tepat, tidak ada korelasi di antara keduanya. Yang kedua, kaitan anjing. Memang saya tidak bisa mem-BAP anjing, tetapi setidaknya rekan-rekan sekalian, TKP berawal dari berhentinya korban di titik di mana lokasi parkir berada. Artinya kalau dicium bau korban, maka motor itu pun merupakan bagian dari diri korban. Ketika ditunjukkan ke TKP, maka dapat dipahami secara logis bahwa orang itu akan mengarah ke sana. Karena ada barang milik korban, motornya yang ada di sana, di sekitar sana. Terus kemudian anjing menuju ke arah danau, tapi tidak sampai ke sana. Dia berputar di situ.
Apa yang ditunjukkan kepada dia adalah pisau. Pisau ditunjukkan kepada si anjing nyari nih, pisau ini kemana gitu. Kemudian anjing ke sana, ke lokasi warung. Timbullah berbagai macam persepsi yang mengatakan bahwa pisau berasal dari warung. Padahal pisau jelas nyata didapatkan CCTV yang sudah ditunjukkan. Dia belinya sendiri. Karena anjing berputar-putar di warung dan motor korban ada di depan warung, dianggaplah sebagai pisau berasal dari warung. Padahal faktanya menunjukkan pisau didapatkan dia beli sendiri. Ini notanya, ini CCTV-nya, videonya ada, jamnya ada, tempat parkirnya ada, orang parkirnya menyatakan dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Masnya ya, Pak Kabid. Oke, silakan. Ayo Mas. Terima kasih Pak. Dari analisa penyidikan, terus analisa kedokteran, terus analisa puslapfor, bahwa kita simpulkan bahwa korban itu matinya karena bunuh diri. Yang menjadi pertanyaan saya, dari sekian jumlah saksi yang diperiksa, yang dimintain keterangan, ada nggak saksi yang melihat kejadian bahwa pelaku itu melakukan tindakan bunuh diri sendiri? Karena apa Pak? Ini tidak seperti biasanya, mungkin ya tidak seperti biasanya orang bunuh diri jika ada misalnya kaitan dengan kekasih, misalnya percintaan, dia akan melakukan di depan perempuan itu, ataupun pelaku pembunuhan itu tidak dilakukan di tempat yang sangat tersembunyi, terpisah. Biasanya dilakukan di tempat yang misalnya di lingkungan rumahnya atau di lingkungan kerja atau di lingkungan lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ada nggak saksi di lokasi itu yang melihat ataupun mengetahui bahwa dia melakukan bunuh diri? Terima kasih Pak. Kasus nggak apa-apa Pak Kabid. Yang pertama, ada nggak saksi yang melihat dia bunuh diri? Jawabannya tidak ada. Kalau jawabannya ada, nggak usah dilakukan analisa macam-macam. Ada saksinya yang melihat kok dia bunuh diri. Karena tidak ada, maka penyidik mencari dengan menggunakan kacamata yang lain. Kalau ada yang melihat dia bunuh diri, pasti dicegah tuh Pak sama yang lain. Nggak, ini logika kita. Kalau orang bunuh diri pasti nyari tempat yang sepi. Pasti nih Pak, umum orang bunuh diri nyari tempat yang sepi. Sebab kalau di tempat yang ramai mau bunuh diri pasti dicegah. Dengan kembali kepada pertanyaan awal, ada nggak saksi yang melihat dia melakukan bunuh diri? Jawabannya tidak ada. Oleh karena itu maka dirangkailah Pak dengan menggunakan berbagai macam scientific pembuktian, antara lain dari lapor, kedokteran forensik, olah TKP, sampai mengarah kepada data yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, apa tadi yang keduanya? Ya, kenapa ini kan analisanya si pelaku mengambil lokasi bunuh diri itu di tempat yang sangat terpencil? Oke, baik. Saya sampaikan demikian. Kenapa si pelaku ini analisa Pak ya, mendasari kepada fakta. Analisa mendasari kepada fakta kenapa dia melakukan bunuh diri di tempat yang terpencil, ya tempat yang sepi untuk bisa melakukan bunuh diri. Analisa yang kedua adalah kemungkinan berdasarkan dari pemeriksaan ahli. Seseorang tidak ingin dirinya dianggap bunuh diri Pak. Banyak yang menutup diri sedemikian rupa. Nah, yang ini kejadian dengan menggunakan itu, tapi ini analisa yang sifatnya mengkaitkan. Bisa jadi, jawabannya bisa jadi nih, bukan pasti. Bisa jadi dia tidak ingin orang lain mengetahui kalau dia meninggal karena bunuh diri. Karena pilihan tempatnya di sana. Lalu kenapa dia pilihannya di sana? Itu adalah rute yang sangat dia kuasai. Karena rute itu berdasarkan analisa CDR, berdasarkan keterangan saksi, itu memang rute yang biasa dia lalui. Sehingga depan jalan ada pintu masuk tol itu dia sangat mengetahui betul, karena itu rute yang dilalui setiap hari. Mungkin nggak sih dia dilakukan pembunuhan di luar gitu maksud Bapak, terus dia masukkan ke situ? Hah? Nggak ada pertanyaan itu? Kalau nggak ada nggak saya jawab. Oke, terakhir silakan. Baik Pak, dari Metro TV ingin bertanya Pak, jadi sejak tadi memang sudah baik,
Sejak tadi dari pihak polisian sudah memaparkan sejumlah bukti baik dari di TKP sama sekali tidak ditemukan DNA selain dari DNA almarhum. Kemudian juga dari fakta bahwa pisau tersebut dibeli sendiri oleh almarhum. Apakah dari pihak polisian bisa secara tegas menjelaskan ini memang pembunuhan atau bunuh diri atau seperti apa Pak? Karena dari tadi pihak media sudah ada yang bertanya atau menggunakan frasa bunuh diri. Kesimpulannya seperti apa Pak? Bisa direkap dengan tegas. Terima kasih. Baik, pertanyaannya kayaknya ini benar dibilang sama Pak Kabid pertanyaan terakhir karena udah kesimpulan. Biasanya kan pendahuluan, isi, penutup, ya ini udah kesimpulan, berarti habis ini nggak ada pertanyaan lain. Oke rekan-rekan sekalian, dari beberapa faktor, dari beberapa penjelasan dari TKP, dari keterangan ahli, dari keterangan saksi, dari olah TKP, dari keterangan yang lain, dan bukti petunjuk yang lain, maka penyidik sampai saat ini berkesimpulan bahwa yang bersangkutan diduga kuat melakukan bunuh diri. Lalu bagaimana? Apakah ini perkaranya? Tidak. Kami tetap membuka diri kalau memang ada informasi dan lain sebagainya. Tetapi fakta yang kami himpun dari pemeriksaan di TKP, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi, dari keterangan ahli, dari bukti pendukung, dan juga dokumen-dokumen yang lain, maka kami berkesimpulan diduga kuat, bahasanya ya, diduga kuat yang bersangkutan melakukan bunuh diri. Udah kesimpulan, berarti tidak ada pertanyaan lain dong. Ya Bang ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. PB-nya ini, Bapak lah kita ini. Terima kasih.